Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Rahmanita, CGP Angkatan 8 SD Negeri Kampung Jumpa, Kabupaten Pidi. Hari ini saya tidak sendiri, ditemani oleh Ibu Zuraida SPD. Beliau adalah wali kelas 4. Assalamualaikum Bu Ida. Waalaikumsalam. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Hari ini kita akan mengadakan percakapan pra-observasi yang nantinya saya akan mengamati proses pembelajaran yang Ibu Ida lakukan di kelas. Adapun tujuan dari percakapan pra-observasi ini adalah untuk mengetahui atau mengevaluasi jalan proses pembelajaran yang akan Ibu lakukan. Kenapa kita melakukan percakapan pra-observasi ini sebagai persiapan awal sebelum Ibu melakukan proses pembelajaran supaya pembelajarannya itu nanti akan lebih baik lagi, ya. Ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan kepada Bu Ida. Yang pertama berkaitan dengan tujuan. Kira-kira apa tujuan yang ingin Ibu Ida capai dari pembelajaran Ibu nantinya? Dalam pembelajaran nantinya saya ingin peserta didik saya dapat menilai bagaimana karakter dari si tokoh cerita itu dengan detil. Kemudian yang keduanya, saya mengharapkan nantinya peserta didik saya bisa menggambarkan hewan-hewan apa saja yang ada di dalam cerita tersebut. Nah, untuk yang ketiganya, saya ingin harapan saya supaya peserta didik saya itu bisa menceritakan kembali cerita tersebut dengan bahasa mereka sendiri. Oh, betul ya Bu Ida ya. Nah, baik, selanjutnya bagaimana dengan area pengembangan yang ingin Ibu lakukan untuk pembelajaran besoknya? Maksudnya dengan strateginya? Iya, strategi. Kalau strategi, saya mengambil strategi pembelajaran yang berdiferensiasi, yang nantinya saya integrasikan dengan pembelajaran sosial emosional mereka, dan saya akan nanti membuat kelompok berdasarkan kesiapan belajar mereka dan gaya belajar mereka. Nah, untuk model pembelajarannya saya ambil problem basic learning. Untuk metode yang saya gunakan di pembelajaran nantinya, saya ingin menggunakan metode tanya jawab, diskusi kelompok, dan juga penugasan. Iya, jadi rencana yang Ibu terapkan di kelas itu adalah menggunakan metode kelompok, penugasan, dan tanya jawab ya Bu Ida ya. Baik, Nah, di sini kan bagian dengan menyangkut media pembelajaran apa yang kira-kira nantinya akan Ibu Ida terapkan? Nah, kalau untuk medianya saya ingin menggunakan Infocus ya, nanti ada PowerPoint-nya, kemudian ada LKPD-nya, dan dibantu dengan buku panduan siswa. Iya. Luar biasa sekali Bu Ida ya persiapannya. Untuk pertanyaan terakhir nih Bu Ida ya. Nah, kira-kira kapan rencana Bu Ida akan melakukan pembelajaran ini? Insya Allah Jumat jam 9. Jumat ya, berarti besok hari Jumat jam 9 ya Bu Ida ya. Pelaksanaannya baik, terima kasih Bu Ida, semoga rencananya berjalan dengan lancar, tidak ada suatu halangan apapun dan tercapai sesuai dengan harapan kita bersama ya Bu Ida ya. Terima kasih Bu Ida atas waktunya ya. Sama-sama. Assalamualaikum Bu Ida. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelas 4, apa kabar semua? Baik. Siapkah kalian belajar bersama? Siap.
Sudah nyaman? Sudah. Alhamdulillah. Kita dengarkan lagu sebentar. Bermain yang hilang. Kita nanti akan belajar pada pelajaran bahasa Indonesia. Nah, adapun tujuan kita pelajaran hari ini, tujuannya siswa mampu menemukan dan mengenali tokoh yang ada di dalam cerita secara detail. Nanti setelah nonton kalian bisa tahu tokohnya yang mana, ya. Kemudian yang kedua, tujuan kita pelajaran kita, siswa dapat menjelaskan dan menggambarkan hewan-hewan yang ada dalam cerita. Nanti ada banyak hewan nanti. Simak baik-baik ya. Kemudian yang nomor tiganya, tujuan kita, siswa mampu menceritakan kembali cerita dengan bahasa sendiri. Ya, setelah kalian dengarkan nanti diharapkan oleh ibu kalian bisa ceritakan kembali dengan bahasa sendiri. Ya, dan paham tujuan kita hari ini? Muhammad sudah paham ya? Sudah. Nah, ini ada cerita, judulnya apa? Ya, Taman Bermain yang Hilang. Ini nonton sebentar. Malam hari merupakan malam yang ditunggu oleh Pupi, Titik kecil. Ia menikmati saat-saat berjalan perlahan di gundukan pasir bersama ayahnya. Mereka menanti datangnya Arpasan yang akan membawa mereka ke dunia yang berbeda. Ya, Pupi selalu menanti saat-saat mereka terhempas oleh Arpasan. Lalu tiba di hutan bakau. Nanti di sana ia pasti akan bertemu dengan teman-teman kecilnya yang lain. Pupi si udang kecil, Kuro si kura-kura, dan teman-teman yang lebih besar seperti bakau cilik dan bengong si monyet. Di antara akar-akar mereka bisa bermain kejar-kejaran, tetap umpet, atau tidur di sela akar yang melintang. Seru sekali saat-saat itu. Ada kalanya mereka berpisah, terbawa oleh pasang surut, kembali ke laut bebas. Namun, suatu hari mereka bertemu lagi dan bermain bersama lagi. Suasana di hutan bakau tentu berbeda dengan suasana di laut lepas. M-nya pun berbeda, tidak asing seperti awal, tetapi tidak juga kawan. Pupi tidak tahu apa namanya, berbeda, tetapi Pupi dan teman-teman tetap bisa bermain dengan nyaman. Malam itu, di pesisir pantai, Pupi bertanya pada ayahnya, "Ayah, mengapa kita tidak lagi pernah bisa bertemu dengan bambu putih? Teman ayah, aku juga sudah rindu bertemu dengan sahabat-sahabat kecilku. Aku sudah lama sekali tidak bertemu dengan Pupi, Kuro, bambu cilik, dan Momo. Mengapa sekarang susah sekali kita bertemu dengan mereka ya?" Sambil berjalan pelan di gundukan pasir, ayah Pupi menjelaskan perlahan. "Pupi, sayang sekali hutan bakau. Tempatmu bermain sudah besar. Ayah dengar dari paman nelayan. Manusia di pesisir pantai sana ini membuat bangunan-bangunan yang tinggi menjulang. Mereka butuh lahan yang luas. Mereka menebang habis hutan bakau. Mereka membangun gedung tinggi menjulang ke langit. Di atas taman bermainmu itu," ayah menjelaskan perlahan. Sesungguhnya ia tidak ingin Pupi sedih. Tetapi bagaimana lagi? Ayah tidak ingin Pupi terus menanti tanpa kepastian. Pupi tertunduk sedih. Pupus sudah harapannya bertemu lagi dengan sahabat-sahabat kecilnya. Mengapa manusia begitu jahat? Ayah, mengapa manusia tidak memikirkan kita? Makhluk kecil di pesisir pantai, mengapa manusia hanya memikirkan dirinya sendiri? Pupi beratap pelan, namun penuh amarah. Ayah ingin menenangkan hati Pupi. Ia menambahkan, "Sebenarnya, ketika hutan bakau, tempatmu bermain ditebang. Manusia pun menerima akibat buruknya. Pupi, air laut akan semakin mudah mencapai daratan. Tidak ada lagi pohon bakau yang menahan. Lama-kelamaan, air tanah di sekitar
pantai akan menjadi air asin. Manusia kan tidak bisa minum air asin. Upi, ayah berusaha menjelaskan panjang lebar. Ia kemudian menambahkan, dengan rusaknya pantai akibat penebangan bakau, kegiatan manusia pun menjadi terganggu. Sekarang wisatawan yang berkunjung ke pantai ini semakin berkurang. Para pedagang yang dulu berjualan di sekitar sini tidak ada lagi. Mandu wisata yang biasa menjelaskan tentang keindahan pantai dan hijaunya bakau pun sudah jarang terlihat. Nelayan yang biasa menjual hasil tangkapan mereka pun tinggal sedikit. Upi tidak terhibur oleh penjelasan ayah. Pikirnya, biarkan saja manusia menerima akibat dari perbuatannya sendiri. Manusia memang sering tidak bijak. Upi hanya ingin berdoa semoga suatu saat nanti hutan bakau akan kembali. Semoga suatu saat nanti ada lagi taman tempatnya bermain. Semoga suatu saat nanti ia masih bisa bertemu dengan sahabat-sahabat kecilnya. Upi hanya bisa berdoa. Semoga kelak manusia bisa bertindak lebih bijaksana. Semoga. Ada yang udah makan ceritanya? Kira-kira cukup sekali cerita yang kita putar? Cukup. Udah paham berarti ya? Nah, kalau udah paham, ibu akan kasih tugas sama kalian. Malam hari merupakan malam Tugasnya yang seperti ditunggu yang oleh tadi. Upi. Sesuai dengan tujuan pembelajaran kita. Yang pertama, kita apa tujuannya tadi? Mengenali tokoh yang ada dalam cerita secara detail. Siapa tokoh-tokoh tadi? Coba sebutkan. Upi, ayahnya, Ngomong, Kakak, iya, Bapak Cino, Roro,
membuat cerita. Yang ini yang tadi buat gambarnya, ya. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ini menceritakan ulang cerita Taman Bermain yang Hilang. Malam yang ditunggu Kupi di kepiting kecil. Ia menanti saat-saat diterjang air pasang ke dunia lain. Saat di itu mereka bermain kejar-kejaran di hutan bakau bersama teman-teman. Banyak teman-teman mereka di situ. Ada Momo, si monyet, dan ada Kuro, si kura-kura. Ada bangau cilik dan udang. Mereka bermain kejar-kejaran bersama-sama dan bermain bercampur. Mereka waktu itu mereka tidur di sela-sela akar pohon bakau. Terima kasih semuanya karena telah mendengarkan cerita kelompok 1. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 1. Bagus ya ceritanya ya. Udah pede, udah bisa bercerita di depan kelas. Nah, tadi udah dua kelompok yang bercerita kembali, kelompok 1 dan kelompok 2. Sekarang nomor terakhir ya, nomor 3. Udah siap kan? Udah siap. Langsung maju. Siapa yang bercerita? Iya. Yang pegang nomornya? Ini yang menunjuk ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari kelompok 3 ingin menceritakan kembali taman bermain yang hilang. Malam hari merupakan malam yang ditunggu oleh Kupi kepiting kecil. Ia menanti air pasang akan datang membawa mereka ke dunia yang berbeda. Mereka bermain bercampur, kejar-kejaran sangat seru. Mereka Bermain bersama. bersama burung kura-kura, semua semuanya, dan mereka Bermain di hutan. dan bakau. Dan kata beli ayah, kenapa kita nggak bisa bertemu Bertemu. sama kamu ini sama ayah? Kenapa? Kata ayah, tempatmu bermain hutan bakau sudah rusak. Siapa yang rusak? Manusia. Kata ayah dengar kata
limbah nih kan. Nah, satu lagi ya kesimpulannya, merusak ekosistem laut tersebut dapat menyebabkan kecenderungan menurunnya hasil tangkapan ikan. Ya, terima kasih karena hari ini udah belajar dengan baik. Coba kita baca doa kafaratul majlis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kegiatan pasca observasi saya Rahmanita, CGP Angkatan 8 SD Negeri Kampung Jumpa, Kabupaten Kubi. Saya masih ditemani oleh kawan saya, Ibu Zuraida SPD, sebagai guru yang telah diobservasi pada kegiatan supervisi akademik. Dan saya pun ditemani oleh Ibu Milawati SPD MPD sebagai pengajar praktik pada guru penggerak Angkatan 8. Assalamualaikum Bu Mila dan Bu Ida. Bagaimana kabarnya hari ini Bu Ibu? Alhamdulillah ya. Baik, di percakapan pasca observasi ini saya akan memberikan beberapa pertanyaan untuk Ibu ya terkait dengan jalan prosesnya observasi kelas yang Ibu sudah lakukan dengan tujuan mengevaluasi sejauh mana proses pembelajaran yang Ibu lakukan. Dan untuk pertanyaan yang pertama ya Bu Ida, bagaimana perasaan Bu Ida setelah melakukan proses pembelajaran kemarin? Senang karena anak-anak jadi antusias ya. Iya. Dalam pembelajarannya mereka senang dan mereka bersemangat. Bisa Ibu ceritakan kembali area pengembangan apa yang dilakukan di kelas, kemudian langkah-langkah atau tahapan apa saja yang Ibu lakukan? Mungkin yang saya angkat di sini yaitu area pengembangannya keterampilan dan pengetahuan. Ya. Menurut Ibu, sejauh mana area pengembangan yang Ibu sudah sampaikan tadi? Apakah sudah berhasil dilakukan dengan baik di kelas, Bu Ida? Bagaimana? Alhamdulillah berjalan lancar dan baik. Namun masih ada kekurangannya. Iya, tentu ya Bu ya. Nah, menurut Ibu apa sih kekurangan dan mungkin kendala-kendala yang Ibu hadapi dalam proses pembelajaran di kelas? Kendalanya mungkin sama juga ya dengan guru yang lain yang mengajar di kelas, Iya. yaitu ada anak-anak yang kurang aktif dalam belajarnya. Seperti itu juga ya. Baik, ada beberapa siswa yang terlibat yang kurang aktif itu mungkin Yuda bisa diceritakan? Di kelas ada beberapa. Ada beberapa itu yang pas sekali itu dua Ya. siswa. Kira-kira mengapa hal itu bisa terjadi, Bu? Dan kenapa mereka itu kurang aktif, kurang ikut serta terlibat dalam diskusi, misalnya? Kenapa? Ini ya, karena kelas kami ini rasa persaudaraannya mungkin berkurang. Kurang, ya. Kurang karena saya sudah sama guru wali kelas 3, kelas 2 ya. Itu mereka persahabatannya kurang. Mereka tidak susah untuk bersatu ya. Susah untuk bersatu kelas itu ya. Ada beberapa kelompok. Nah, laki-laki dengan perempuan itu kurang akur. Sulit diajak bekerja sama. Iya, ketika saya membuat mereka berkelompok, karena ini kan berdiferensiasi, yang visual, yang audio, yang kinestetik, mereka harus belajar sesuai dengan kemampuan mereka, ya kan? Kemudian ada satu lagi, yaitu anak pindahan. Ada anak pindahan satu orang, kemarin baru masuk, itu maaf ya, ini belum bisa lancar dia membacanya, gitu kan? Jadi itu suatu kekurangan waktu melakukan pembelajaran. Oke Bu Ida, baik. Rencana kedepannya Bu ya, apa saat proses pembelajaran yang akan Ibu lakukan, memperhatikan daya belajar mereka, mudah-mudahan apa yang nanti Ibu rencanakan dapat terwujud ya, proses pembelajaran yang lebih baik dibandingkan sebelumnya. Ya. Amin.
Amin ya. Saya tunggu ya Bu cerita-cerita dari Bu Ida untuk depannya. Nah, kira-kira kapan nih Ibu Ida akan melakukan perubahan dari rencana yang Ibu sampaikan tadi? Cepatnya. Cepatnya ya. Saya akan melakukan perubahan secepatnya dan mudah-mudahan itu berjalan lancar sesuai dengan kemauan saya. Terima kasih. Mungkin baik Bu ya, terima kasih atas jawabannya. Mudah-mudahan apa yang Ibu rencanakan bisa tercapai dan terwujud sebagaimana yang kita harapkan ya Bu ya. Terima kasih banyak sekali lagi. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.